Ijal, cerita dulu ya. Cerita-cerita apa? Cerita saja. Baik. Oke. Oke deh, iya tahu lah. Kenapa kita nanya galau? Ada ke ceritamu? Ada dong. Cerita kali dulu ya. Oke deh. Oke. Ijal. Ya, Ini toh, Besti baru tak ketemu tadi. Masya Allah. Iya, ownernya sih paling owner tempat ini. Masya Ini Allah. kan kosnya Ciko, suara dulu ya. Tadi mana? Jadi ini kos dibangun berapa tingkat ini? 4. 4. Dan rencananya tadi katanya mau Natal. Wow. Tapi sejauh apapun itu perjalanannya Ijal, kita harus tahu asal muasal perjuangan. Kayak gimana dulu Ijal? Saya sebelum mulai usaha itu, sebelum buat kos-kosan ini, jadi sebelum ada usaha intinya, saya bekerja. Gimana? Tapi diawali bekerja itu, jadi saya semenjak dari masih sekolah sudah bekerja. Nah di SMP itu saya salah satu barista di kafe Kota Makassar, tapi sekarang kafenya sudah tutup. Indira Cafe kan namanya. Oh iya. Nah, Itu umur berapa itu? itu umur SMP. SMP ya. SMP. SMP itu Nih, 14. baru SMP sudah barista? Iya, cuman Oh my baristanya waktu itu God. cuman kopinya kan masih kopi yang dulu itu yang masih diseduh, belum pakai mesin air apa, ndak ada itu mesin kopi, ndak ada. Setelah itu melanjutkan sekolah di SMK Negeri 8 Makassar, ambil pariwisata, lebih tepatnya itu tata boga. Saya juga mengimbangi dengan bekerja. Kerja apa waktu itu? Awalnya itu di kelas 1 SMA itu waiters di salah satu rumah makan di Kota Makassar, ayam penyet Ibu Ruth. Wow. Nah, itu. Nah, 6 bulan saya jadi waiter, saya diangkat jadi leader oleh ownernya. Gila. Nah, jadi setelah jadi leader kurang lebih 2 tahun, menjelang mau ujian nasional UN, saya resign karena mau permantap dulu untuk sekolah. Nah, singkat cerita sudah lulus, 2 bulan saya lulus, saya langsung bekerja di Grand Popular Hotel Jalan Sulawesi. Jadi backgroundnya tadi kan perhotelan nih. Perhotelan. Pariwisata. Tapi saya tidak pernah kerja di bagian dapur. Padahal Di kata kitchen bohong tidak, kan? iya. Saya diterima di Grand Popular Hotel itu sebagai FO, front office. Singkat cerita, beberapa bulan, setahun kalau tidak salah, saya pindah melanjutkan karir di Dante Cafe. Nah, Dante Cafe ini salah satu kafe ternama di Kota Makassar pada saat itu, di Jalan Amanagappa. Jadi salah satu kafe yang lebih lebih berkelas di Kota Makassar pada saat itu. Mehong kisah yang Mahal, betul mahal. Dia rate 50-an ke atas kalau tidak salah minuman saya itu. Nah, saya di situ melamar sebagai waiters. Tapi setelah interview dengan manajer dan owner di situ, kan di situ 9 owner. Nah, setelah itu saya diterima tapi bukan sebagai waiters. Saya sebagai leader. Nah, setelah saya leader dari cafe itu, kurang lebih 7 bulan perjalanan bekerja di Dante Cafe, saya diangkat jadi supervisor umum. Wow. Dengar Ijal toh selalu jadi leader. Berarti bakatnya dari dulu memang Ciko di Pemimpin. Jadi setelah leader, kurang lebih 3 tahun di Dante Cafe, saya ketemu dengan salah satu owner pemilik hotel di Kota Makassar, Ibu Foni kalau nggak salah, Grand Imawan Hotel. Oh ya. Jalan Pengayoman ya, Ibu Foni. Saya diterima dan dijadikan sebagai manajer di waktu itu. Masya Allah, manajer muda. Thank you, Bu Besti. Foni. Thank you, Bu Foni. Nih. Anak buat tak dulu yang jadi manajer tak sudah jadi owner. Lanjut. Nah, jadi setelah itu sempat juga di farmasi. What?
kurang lebih. Malah ngasih pekerjaan. Iya, kurang lebih Saya jadi kaget-kaget. kurang lebih berapa bulan gitu saya di farmasi, tapi saya resign. Nah, setelah itu di Grand Imawan, saya sudah tidak bekerja, tapi saya bekerja sama. Sebelumnya kan itu catering sudah ada. Saya sudah terima pesanan-pesanan mulai dari tamat sekolah. Catering juga, buka catering juga. Kan hasil ini kos semua ini hasil dari catering. Wow, itu yang pegang siapa? Saya. Kita. Tapi yang masak dan Saya. Manajemen, masak, Astagfirullah, mengatur tata semua boga saya. besti. Ya Allah. Jadi pertama kali merintis kayak itu, Dek. Rantangan. Dan itu ke office-office semua kita lempar. Begini. Di tahun berapa? 2014 di bulan Agustus lebih tepatnya. 11 tahun yang lalu. Ya, bulan Agustus tepatnya saya mencoba merintis usaha dengan cara dimulai dari rantangan kantor-kantor. Saya masukkan proposal dan tawaran ke kantor-kantor untuk bergabung di catering rantangan saya. Alhamdulillah 11 kantor yang kami pegang itu, Masya Allah. saat opening itu kita 11 kantor total rantangan itu 150 rantang per hari. Itu satu kantor. Enggak, 11 kantor. 11 kantor. Totalnya 150 rantang. Satu hari. Satu hari. Ya Allah ya Rahman. Itu Dan masih umurnya Ijal waktu itu berapa? masih belasan, 19 kalau nggak salah. Allahu Akbar. Aku dong bangkotan belum menjadi apa-apa. Masih begini. Musik 19. Ijal. Setelah itu 3 tahun menjalankan rantangan, sudah bisa beli rumah, beli tanah. Ada lagi. Ide saya saya harus buka prasmanan, saya harus keluar dari zona nyaman. Dulu deh, saya potong dulu Ya, ya cerita. Kan dari kecil kita bilang cari uang sendiri, tau dari Ya. story tadi. Dari SD malah jual kue. Pertanyaannya, orang tua izinkan atau bagaimana ada Ijal? Bagaimana storynya? Kenapa bisa tiba-tiba Ijal mau kerja deh, cari uang deh? Saya punya orang Kurang. tua buruh harian, angkat barang di pelabuhan. Mindsetku itu almarhum bapak saya itu selalu menanamkan sekolah tinggi-tinggi supaya jadi orang, jangan ikuti bapak, angkat barang. Ikut kamu. Tapi doanya itu mungkin dikabulkan di ijabah. Sensitif guys, Iya. kalau masalah bapak. Karena 2 temanku di sini, baik teman lama maupun teman baru, tidak ada yang bapaknya besti. Jadi, ya begitu di mengerti mami. Di ijabah saya berani keluar dari zona nyaman. Saya harus usaha. Saya harus, karena kalau gaji mungkin stuck di situ saja gajiku. Oke, saya merintis usaha di 2019 itu rantangan, hasilnya beli rumah, beli tanah, saya buka prasmanan. Bulan pertama kita terima rantangan itu orang syukuran masuk rumah. Masya Allah. Bisa tahu nama cateringnya apa? Ijal Catering. Ijal Catering. Waktu masih buka awal prasmanan itu saya masih pinjam barang ya. Borkam, cependis, piring, namanya kita masih pemula. Kita kan keluar dari rantangan ini ceritanya tuh buka prasmanan. Kita buka prasmanan. Nah, setelah itu berjalan 6 bulan dari hasil keuntungan yang saya dapatkan, saya upgrade semua punya barang-barang. Mulai dari peralatan makan, jadi ada juga beberapa teman yang pinjamkan duit, bahkan gelangnya, emasnya untuk bisa sebut tahu nama siapa? Diapresiasi. Ada Adel, Heni, dan Dewi. Kak Adel. Itu Apresiasi buat kalian. salah satu orang yang sering bantu Kak. Ini Heni. sosok yang tidak bakal Dewi. bisa dilupa sama Iya. Ijal. Saya waktu itu lagi nongkrong di Popsa. Ketemulah saya sama customer saya dulu di Ayam Penyet, Ibu Evi ya, orang Pertamina bagian solar. Dia bilang, saya cari catering, saya mau acara, mau kak syukuran masuk rumah. Jadi gue bilang, catering aku mau pakai. Dengan modal nekat, singkat cerita dia mau menu, saya pergi bikin menu itu di print warnet. Saya sama Heni waktu itu Iya, tahu. berangkat print,
menu dadakan intinya. Iya. Dan alhasil kita berhasil menangkan itu ibu untuk pakai catering kita. Campur tangan Allah, doa orang tua dan teman dan sahabat. Dan Gitu. butuh relasi, makanya bergaul Ki sayang. Betul kan Ijal? Betul. Iya, kan dari teman ke teman. Teman ke teman. Mm-mm. Saya kalau dibilang perjuangan, pahitnya itu perjuangan sesudah rasa. Karena saya bukan pewaris, saya perintis. Nah, ini nih implementasi dari kata-kata itu. Saya tulang punggung keluarga, Benar gitu. hidupi orang tua, sampai alhamdulillah bapak saya itu Masih sempat menikmati. 3 tahunan menikmati hasil jerih payahku, dari kesuksesanku ya. Saya bilang diriku tidak sukses dari apa yang saya miliki. Di 2021 itu kan ini catering semakin, alhamdulillah semakin banyak ya pelanggan, semakin banyak. Oh my god. Jaya 2021 itu adalah tanah mau dijual ini. Bukan mau dijual sih, saya ngomong ke tante, tante saya punya uang sekian, yang punya Cerita. tanah ini di depan siapa Oh punya, iya tahu. saya mau beli gitu, saya mau niat bangun kos begitu. Jadi Dan luas ini berapa Jal? 10 kali 15, 10 kali 15. ya lumayan lah. Jangan lumayan dong. Banget. Baru tengah kota Mila kita. Iya betul. Sentral kini bes. Iya. Jadi setelah itu 2021 saya beli ini tanah, 2022 bulan 5 saya bangun. Selesai itu 2024 bulan 2. Baru ini deh. Baru. Berarti kamu pendatang baru di sini. Baru juga kamar. Iya. Iya. Kalau Ciko. Asik dia di seorang di sini. Saya kan kenal sama Ijal pas kos di sini. Oh, saya kira gara-gara. Tidak. Saya enggak tahu menau soal beliau sebelumnya. Saya enggak tahu. Selama kosan di sini kebetulan kemarin temanku ada juga kosan di sini. Jadi dia bilang, "Ada di kosanku kosong." Nah, situlah saya mulai komunikasi dengan beliau. Kayak bertahun-tahun sekali mau kenal. Dan memang first meetku sama dia kayak langsung orang kayak akrab sekali, Kak. Ini baru sekitar 2 jaman lah saya ketemu sama beliau. Somber Ki. Iya, nggak bisa memang jadi pebisnis orang kalau nggak begini. Iya. Harus begini, humble. Humble ya. Iya betul. Jadi setelah jadi ini kos, ada lagi rencana baru. Saya mau berangkat dulu haji ini. Masya Allah, Masya Allah. Kalian sayang, Jangan yang reguler ya saya. teroda. Anti reguler, Saya ambil anti Roda. Roda. Saya ambil di salah satu travel kota Makassar. Insya Allah saya akan berangkat di bulan Mei 2029. Jadi keluarga mabrur, keluarga mabrur, haji mabrur. Makan seluruh Ciko. Intinya itu semakin kita sayang keluarga, terutama orang tua, semakin kita jaga rezeki. Jadi kalau pencapaianku sekarang ini seperti ini, itu real dari hasil kerja saya, dari hasil kerja keras. Saya tidak gengsi orangnya, semua usaha saya bisa lakukan. Ya. Selama itu, Yang pertama harus punya tujuan, Dik. ya punya tujuan. Yang kedua apalagi Jal? Harus ambil motivasi juga di orang. Ya. Jadi, Inspirasi, Dik. Inspirasi betul. Yang ketiga, Keberanian, sorry. berarti Keberanian. wira, ada wirausaha, Keberanian. asik. Kita Yang kalau mau keempat. jadi pedagang, Hah? mana lagi saya enggak ditahu. Kejangko sama itu nih perlu dijadikan inspirasi. Nah, Yang keempat, yang keempat itu cintai usaha seperti engkau cintai orang tuamu. Mantanmu. ada tempat sampah kecil. Iya betul itu. Harus dicintai usaha supaya terpelihara dengan baik. Nah, betul. Oke, terima kasih Besti karena pada siang hari ini, sore hari ini sudah menyempatkan menonton. Bisa jadi tahu malam. Iya, Bisa iya. jadi juga pagi. Ya tergantung kapan kau nonton ini video, Ces. Pokoknya terima kasih Ijal Sama-sama. sudah bagi story kehidupannya yang tidak gampang ini. Iya. Makasih ketawa Ki, makasih menangis Ki. Oke, sampai jumpa di cerita-cerita dulu episode
selanjutnya. Dadah Jal. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you.